Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ustazah harap anak-anak Ustazah di rumah semua dalam kondisi sehat ya. Nah, ketemu lagi nih sama Ustazah. Nah, kali ini kita akan membahas pembelajaran selanjutnya, yaitu di pembelajaran yang ketiga, subtema 3, tentunya di tema 2. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, anak-anak, seperti biasa ya, sebelum Ustazah menjelaskan materi kita pada pagi ini, Ustazah akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi ini ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi ini ialah yang pertama, siswa dapat mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda yang konkret ya. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian amati gambar yang saya sajikan atau amati gambar yang ada di buku kalian di halaman 119 ya. Nah, kalian amati benda-benda yang ada di sekolah. Nah, itu adalah benda-benda yang ada di sekolah ya, gambar itu. Nah, kemudian mari kita warnai benda-benda tersebut. Jadi, tugas kalian mewarnai benda tersebut, kemudian nanti hasil mewarna itu kirimkan ke Ustazah ya, fotokan dan kirimkan ke WA Ustazah. Oke nak, paham kan? Nah, pasti paham ya. Nah, anak-anak, benda di sekolah kita memiliki banyak bentuk ya. Ada yang berbentuk bola, kemudian ada juga yang berbentuk tabung. Ada yang berbentuk balok dan ada juga yang berbentuk kubus. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, inilah gambar-gambar bentuk-bentuk yang saya sebutkan. Ada bentuk bola dia bulat lingkaran seperti bola ya. Kemudian ada bentuk tabung ya, bentuk tabung dia seperti gelas. Nah, gelas yang panjang itu termasuk tabung. Nah, kemudian ada balok tuh seperti penghapus tuh. Nah, ada tuh ya. Kalau enggak sabun balok tuh yang panjang. Nah, itu seperti itulah bendanya yang dinamakan balok ya. Kemudian kubus kalian tahu kan, kotak yang biasa untuk bermain ular tangga. Nah, itu disebut benda kubus ya. Nah, anak-anak, sekarang saya akan menjelaskan satu-satu bentuk bangun datar ya. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di sebelah Ustazah. Nah, itu adalah bangun balok ya. Coba diperhatikan ya. Gambar tersebut dinamakan bangun balok. Balok memiliki sisi yang ukuran dan bentuknya sama ya. Balok itu dia memiliki sisi dan ukuran bentuknya sama panjang, sisinya juga sama ya. Nah, sisi tersebut adalah sisi atas. Nah, kemudian sisi bawah, sisi samping, kiri dan kanan. Nah, semuanya sama, serta sisi muka dan belakang ya. Semuanya sama ya, ukurannya juga sama. Nah, adapun contoh benda-benda yang berbentuk balok seperti contohnya kalian tahu bungkus Pepsodent. Nah, coba perhatikan gambarnya ya. Bentuk gambar Pepsodent. Nah, itu termasuk contoh bangun balok. Kemudian jika kalian tahu
penghapus yang buat menghapus papan tulis. Nah, itu termasuk bentuk balok ya, dan masih banyak lagi contoh bentuk balok yang lain ya. Nah, Ustazah menyebutkan hanya beberapa saja ya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu bentuk kubus ya. Dia seperti ini bentuk kubusnya ya. Bangun di samping ini adalah dinamakan kubus. Gambar yang sebelah Ustazah ini namanya kubus. Kubus mempunyai 6 sisi. Nah, bentuk dan ukuran sisinya sama ya. Nah, kubus ini memiliki 6 sisi ya nak ya. Kalau ciri khas dari kubus dia memiliki 6 sisi dan bentuk dan ukuran sisinya juga sama ya. Nah, bedanya sama si balok tadi, kalau balok dia sedikit panjang ya, panjang ke samping ya. Nah, kalau kubus dia mempunyai sisinya 6 dan bentuk ukuran sisinya sama ya, bentuknya juga sama-sama hampir sama seperti balok, cuma bedanya balok sedikit panjang dan kubus dia berbentuk kotak yang pendek. Contohnya seperti benda-bendanya, contohnya yang kita kalau bermain olahraga ular tangga. Nah, itu ada kan kotak kecil tuh yang buat bermain ular tangga. Nah, itu namanya kubus, bentuk kubus seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Nah, paham kan nak? Nah, insya Allah nanti kalau sudah normal lagi Ustazah akan normal kembali sekolahnya, Ustazah akan menjelaskan lebih detail lagi supaya kalian bisa lebih mengerti ya. Nah, selanjutnya yang ketiga. Nah, ini pasti semuanya sudah tahu ya. Ini ada gambar sebelah Ustazah. Nah, ada gambar apa di situ? Iya, itu adalah gambar lingkaran atau gambar bola, bentuk bola ya. Nah, gambar tersebut adalah bentuk bola. Nah, pasti sudah tahu kan contohnya bola itu seperti apa? Nah, ciri-ciri bola itu dia bulat ya, bulat. Contohnya gambarnya ada kelereng, udah tahu kelereng ya. Kemudian bola. Nah, buah jeruk. Nah, itu bentuknya bulat seperti bola ya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu bentuk tabung. Nah, kalian sudah tahu bentuk tabung? Nah, ini contohnya ya. Nah, bangun di samping ini dinamakan tabung. Tabung ini mempunyai tutup dan alas yang berbentuk lingkaran. Nah, tutup dan alasnya itu berbentuk lingkaran ya. Tutup dan alas mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nah, contoh benda yang berbentuk tabung, coba perhatikan ya, yang berbentuk tabung seperti celengan. Tahu kan celengannya seperti tabung itu? Nah, seperti itu. Kemudian gelas. Nah, gelas itu disebut dengan bentuk tabung. Kemudian nih contohnya. Nah, seperti ini adalah bentuk tabung ya, seperti ini bendanya contohnya ya. Nah, itu macam-macam bentuk bangun datar atau bangun ruang ya. Sampai di sini paham kan? Paham dong. Nah, anak-anak, setelah kita mendengarkan tadi tentang bangun ruang atau bangun datar, sekarang kita akan bercerita dulu. Nah, perhatikan ya gambar yang saya sajikan. Hari Minggu Udin berkumpul bersama keluarga. Mereka menggambar bersama sangat menyenangkan. Ayah menggambar pemandangan, ibu menambahkan gambar bunga. Kakak mewarnai dengan krayon. Udin senang menggambar bersama keluarga. Kebersamaan keluarga adalah anugerah. Nah, kalian memiliki keluarga kan? Nah, pasti senang ya memiliki keluarga yang lengkap. Nah, kalian harus mensyukurinya ya. Walaupun berbeda hobi atau berbeda kesukaan, tetapi jika kita melakukan bersama-sama bersama keluarga, berkumpul bersama keluarga, pasti hasilnya akan menjadi indah dan cantik ya. Nah, makanya bersyukurlah kalian yang masih memiliki keluarga yang sempurna. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada pagi ini ya. Ustazah mohon maaf apabila ada tutur kata Ustazah yang kurang berkenan di hati Ananda semua ya.
Nah, sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa kifaratul majelis bersama ya. Ikutin Ustazah dari rumah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga pembelajaran kita pada pagi ini bisa bermanfaat dan bisa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustazah akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.